Dan pemirsa, menjaga kedaulatan langit Indonesia merupakan kewajiban. Dan untuk menunjang hal ini diperlukan pilot dan pesawat tempur yang menguasai teknologi termutakhir agar dapat mengatasi setiap bentuk ancaman pertahanan negara Indonesia. Pertanyaannya, apakah kebijakan pemerintah membeli jet tempur Mirage 2005 dinilai tepat untuk mengemban tugas tersebut? Kita akan membahasnya dengan Cepi Hakim, Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia, melalui sambungan Zoom. Pak Cepi, selamat siang. Sehat. Ya, Pak Cepi sudah bisa mendengar suara saya? Ya, jelas sekali. Suara saya bisa didengar bagus ya? Bisa dengar jelas. Pak Cepi, sebelum kita membahas spesifik kemampuan Mirage ini, Pak. Nah, menurut Pak Cepi, kebutuhan seperti apa yang dibutuhkan Indonesia saat ini untuk menjaga langit Indonesia, Pak? Ya, menjaga langit Indonesia itu tugas pokok dari Angkatan Udara. Saya ingin kita jangan masuk ke pesawat dulu ya. Kita melihat tugas Angkatan Udara menjaga kedaulatan negara di udara. Ya. Jadi kita menggelar satu sistem pertahanan udara nasional. Jadi bagus ya, dengan tentu saja dengan niatan bagus kita dapat puluhan pesawat untuk menjaga kedaulatan negara di udara. Harus dipahami terlebih dahulu bahwa manajemen National Air Defense, manajemen sistem pertahanan udara nasional itu ada tahapan-tahapan yang standar, ya, tahapan-tahapan pengelolaan yang standar, yaitu protection, detection, identify, respond, dan recover. Nah, jadi kita mulai dari pertama dulu. Langkah pertama protection. Apa yang diprotek? Ya, karena kita menjaga kedaulatan negara di udara, kita harus memprotek wilayah udara kedaulatan Indonesia terlebih dahulu. Ada 3 catatan, ya, wilayah udara kedaulatan. Ada 3 catatan penting. Yang pertama adalah wilayah udara di atas ALKI, ada airways di atas ALKI, ya, alur laut kepulauan Indonesia. Sebagai negara kepulauan, UNCLOS 82, kita diakui sebagai negara kepulauan, tapi kita harus memberikan jalur lintas bebas di perairan. Dan sayangnya jalur lintas bebas ini juga bisa diterjemahkan sebagai jalur lintas bebas udara. Nah, ini masih kontroversi antara hukum udara internasional dan hukum laut. Berikutnya, wilayah udara kedaulatan kita di perairan Selat Malaka, di daerah yang paling kritis ya, karena berbatasan dengan banyak negara, itu dari 0 sampai 37.000 feet itu didelegasikan pengelolaannya kepada negara lain. Nah, ya. Jadi kita buat apa banyak-banyak pesawat kalau kita tidak ada kerjaan, karena di wilayah yang kritis itu kita nggak bisa bergerak di situ karena kita delegasikan kepada negara lain. Yang ketiga adalah Halim, ya, status Halim dan posisi Halim sebagai pusat sentral, ya, pusat komando pertahanan udara nasional. Pusat Komando Pertahanan Udara Nasional seharusnya berlokasi di wilayah yang steril, di wilayah yang terbatas, yang restricted area. Tapi sekarang Halim sudah menjadi public area, ya, sudah menjadi wilayah publik, ya, karena di sana ada pesawat terbang komersial 24 jam, kemudian ada stasiun kereta api dan sebagainya. Nah, ini 3 catatan penting. Jadi kalau melihat prioritas menjaga kedaulatan negara di udara, maka pesawat terbang itu belum sampai kepada prioritas. Prioritas kita adalah protection. Kita lihat dulu wilayah udara kedaulatan yang dijaga. Nanti kita lanjutkan ya, Pak. Kami harus jeda terlebih dahulu. Pak Cepi, mohon tetap bersama kami. Kami akan kembali dalam Metro Siang. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di Metro Siang, pemirsa, dan masih membahas terkait dengan polemik pembelian jet tempur bekas dan pengadaannya. Kita masih bersama dengan Pak Cepi. Pak Cepi, tadi Anda sudah menyebutkan beberapa poin yang harus diperhatikan dalam manajemen National Air Defense, dan ternyata pesawat ini masih bukan menjadi prioritas. Nah, dalam pandangan Pak Cepi, kondisi alutsista udara yang dimiliki militer Indonesia saat ini seperti apa, dan kemampuan tempur apa yang dibutuhkan Indonesia saat ini, Pak Cepi? Ya. Kalau kita berbicara tentang kemampuan yang kita inginkan, tentunya kan kita berbicara tentang di mana kita jaga itu. Gitu. Nah, jadi selama 3 prinsip yang tadi itu belum diatasi, kita akan sulit mendesain. Bagaimana kita mendesain satu sistem untuk menjaga sesuatu yang kita tidak bisa jaga, tidak jelas maksudnya.
ya. Oke lah, sekarang kita anggap aja semua sudah oke. Nah, kita perlu beli pesawat. Ini menarik mengenai beli pesawat, ya, pengadaan pesawat. Eh, Pengadaan pesawat itu bisa beli baru, bisa beli bekas, bisa hibah. Ya. Satu-satu kita kupas. Beli baru. Kalau kita beli baru, maka pasti referensinya itu pasti mengacu kepada perencanaan. Sehingga dengan demikian sudah mendapat masukan kajian akademik dan masukan dari lapangan. Itu namanya perencanaan. Jadi sudah direncanakan. Artinya adalah dana yang disediakan untuk membeli pesawat baru itu tentu saja sudah termasuk antara lain tentang biaya operasional pesawat. Ya, operasional pesawat itu ada dua, ya, ada operational ready, operational readiness, ya, operation ready, dan combat ready. Ya. Kemudian setelah kita mempelajari itu dan kemudian memutuskan beli yang baru, kita juga sudah mengalokasikan dana pemeliharaan atau maintenance. Ya, pemeliharaan juga bagi dua, pemeliharaan pesawat untuk terbang dan pemeliharaan pesawat untuk bertempur. Kalau yang Jadi bekas, ada Pak Cepi? aircraft maintenance, ada combat maintenance. Silakan, sorry. Iya, kalau yang bekas gimana Pak? Kita langsung ke pembelian pesawat jet tempur bekas ini. Oke, kalau bekas itu pasti, ya, pasti saya bisa pastikan kalau kita membeli pesawat bekas atau menerima pesawat hibah itu tidak merefer kepada perencanaan. Nah, Oke. kalau tidak ada perencanaan yang matang terlebih dahulu, tadi sudah saya sampaikan, yang mendapatkan masukan dari kajian akademik dan masukan dari lapangan, maka kita akan berhadapan dengan banyak kesulitan. Ya, misalnya bagaimana nanti dana operasionalnya, bagaimana dana pemeliharaannya. Karena tidak mudah untuk mengalokasikan atau merencanakan dana pemeliharaan dan dana operasional. Kenapa? Karena pesawat itu sebuah subsistem dari sistem yang besar, dari sistem senjata. Sistem senjata itu banyak masalahnya. Ya, misalnya saja pesawat itu tidak pesawat aja, kita memerlukan SDM. SDM tidak hanya pilot saja, kita memerlukan teknisi. Kemudian juga banyak sekali peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk operational readiness, seperti ground support equipment, peralatan laboratorium, peralatan kalibrasi, dan sebagainya, dan banyak hal itu. Jadi tidak hanya sekadar skill SDM, tapi juga peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Dan itu tidak mungkin bisa dihitung dengan mudah. Ya. Dalam pengertian, apabila tidak dituangkan terlebih dahulu dalam satu perencanaan yang matang, kita akan berhadapan dengan banyak kesulitan. Baik. Jadi terakhir Pak Cepi, singkat saja, pesawat jet tempur ini sudah dibeli, sudah kontraknya sudah dibuat. Jadi nanti ini akan, kalau kita melihat pemanfaatannya, apakah lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya, begitu istilahnya? Karena toh sudah terlanjur dibeli pesawat jet tempur bekas ini. Ya, sederhana sekali, kita beli pesawat tempur untuk menjaga kedaulatan negara di udara. Katakanlah satu skadron taruh di Natuna, terbang aja nggak bisa karena wilayah udara di Selat Malaka itu bukan kita yang menguasai. Kita mendelegasikan kepada negara lain. Itu aja yang sederhana sekali. Baik, terima kasih Pak Cepi Hakim atas ulasannya yang bermanfaat, sudah bergabung bersama Metro Siang. Pak Cepi, terima kasih.